Tepuk CBP. Aku cinta, aku bangga, aku paham. Rupiah mempersatukan kita. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinau, apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat Sinau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bersama ibu-ibu guru yang cantik-cantik dan hebat-hebat ini ya. Yang di depannya sudah ada karya yang menarik mata ini ya Bu ya. Mungkin untuk lebih mengenal supaya enak kita ngobrolnya Ibu ya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu satu-satu Ibu. Silakan Ibu. Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa Surya dari penulis CBP Fase A. Lanjut, saya Wisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sinau, saya Tri Indrianti. Kami dari tim penulis untuk Fase B. Oke, dan saya Siti Rohani, biasa dikenal dengan Kakak Ani atau Bunda Ani, penulis Fase C salah satu ya, karena saya bersama dengan teman saya Ismail Alisati dari SD Kemang Bayangkari. Betul, saya sendiri dari SD Negeri 002 Balikpapan Kota. Bu, mungkin sebelum masuk ke isi bukunya nih Bu ya, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin ada Sobat Sinau yang kurang memahami apa sih itu CBP, apa sih itu Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Bisa dijelaskan secara singkat mengenai pengertian dari Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah itu apa? Secara global, CBP Rupiah itu adalah edukasi dan juga literasi terkait bagaimana membuat masyarakat itu menjadi mencintai. Nah, mencintai, merawat, dan juga sehingga bisa menjaga rupiah. Selain itu, kita juga memahamkan agar masyarakat itu paham dan sadar bahwa rupiah bukan hanya sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga pemersatu bangsa, sehingga kedepannya mereka bisa bertransaksi, kemudian berbelanja secara bijak. Jadi harapan masyarakat tidak hanya menggunakan rupiah untuk beli aja ya Bu ya istilahnya ya, tapi bisa sekalian menjaga lah ya Bu ya, menjaga uang rupiah itu supaya tidak mudah rusak. Iya, dan setiap cinta, bangga, dan paham itu memiliki elemen masing-masing. Masing-masing ada 3. Mungkin dari cinta. Iya boleh Ibu, silakan dijelaskan setiap elemennya. Baik, ini untuk fase A kita ini bagi-bagi tugas ya kan ya. Cinta elemennya apa saja? Baik, untuk fase A ini sama kah cinta elemen cinta sama ya. Oke. Untuk elemen cinta itu bukan kebetulan sih. Elemen cinta itu ada mengenali, kemudian merawat dan menjaga. Kalau mengenali itu ya kita mengajak anak-anak dan masyarakat Indonesia untuk mengenal dulu apa sih itu rupiah ya kan. Bagaimana bentuk-bentuk rupiah itu kepada anak-anak gitu kan. Warnanya gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian kalau merawatnya itu kalau dari Bank Indonesia sendiri itu ada 5J ya kayak ya Bu India ada 5J. Itu 5J itu apa? Jangan dilipat, jangan di stapler ya. Kemudian jangan dibasahi, jangan dicoret, dan jangan remas kata Kak Ani. Kemudian kalau ada gerakannya ya Bu ya. Kalau sudah meremas semangat. Kemudian ya kalau menjaga itu menjaga keaslian uang rupiah dari pemalsuan uang ya Bu India. Itu biasanya kalau di iklan-iklan itu kan ada yang 3D itu kan, dilihat, diraba, diterawang. Nah, itu dia. Kalau mungkin anak-anak sekarang kurang tahu ya Bu karena mungkin nggak jarang itu hilang iklan itu. Makanya kita yang munculkan lagi. Menghidupkan kembali ya Bu ya. Menghidupkan kembali. Jadi di elemen cinta itu ya tadi mengenal, kemudian merawat dan menjaga. Kemudian di elemen bangga Bu Indi mungkin boleh silakan Ibu. Ya Sobat Sinau, khusus untuk elemen cinta tadi sudah dibahas oleh Bu Anissa. Untuk elemen bangga sendiri itu sama Sobat Sinau. Ada 3 di dalamnya elemennya. Yang pertama ada bangga bahwa rupiah itu simbol kedaulatan bangsa. Dan
itu juga ada bahwa burung Garuda ya, itu kan simbol negara kita, itu Iya, juga Bu. ada dalam uang Rupiah. Nah, Sobat Sinau sudah tahu atau belum? Coba nanti cek ya di rumah Ayo cek, ambil uang masing-masing. Ambil uang aja. Ya, kemudian selain yang pertama itu tadi elemennya, yang kedua rupiah itu sebagai alat pemersatu bangsa. Mulai dari Sabang sampai Merauke di NKRI semuanya kita memakai uang rupiah. Rupiah. Nah, yang ketiga itu adalah rupiah sebagai alat pembayaran yang syah. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke kita wajib Iya. pakai uang rupiah kita. Bu Dan Indi, satu lagi emang ada di Indonesia yang nggak pakai uang rupiah? ada yang di perbatasan. Maka dari itu Oh, gitu. mulai dari sekarang kita edukasi sama-sama Itu. bahwa apa pentingnya rupiah untuk bangsa kita dan untuk kita sendiri. Dan Sobat Sinau, tahu nggak sih? Nah, kalian juga patut berbangga bahwa uang rupiah kita, saya coba bawa satu spill Boleh ya. Ibu, Nah, silakan. uang rupiah kita itu menjadi salah satu uang yang memiliki desain terbaik di dunia. Hebat sekali ya, Bu ya. Nah, seperti yang saya pegang ini uang emisi tahun edar 2022. Ini menjadi salah satu uang rupiah dengan desain terbaik di dunia. Wajib bangga ya, Sobat Betul, Bu. Enggak. Dunia loh ya Bu ya, Bangga. dunia loh. Levelnya dunia, luar Dunia. biasa kan? Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk elemen bangga. Mungkin bisa lanjutkan untuk Silahkan ya, Bu. elemen selanjutnya. Baik, tadi kalau cinta dan bangga sudah disampaikan ya secara ini oleh kakak-kakak cantik. Jadi ini manggilnya kakak aja kali ya Bu ya. biar terlihat lebih muda gitu ya dari usianya. Nah, tadi cinta bangga sudah paham ya, dipaham pun sama. Ada 3 elemen di dalam paham. Elemen yang pertama yaitu bertransaksi, kemudian berbelanja dan berhemat. Bertransaksi bagaimana melakukan transaksi dengan rupiah, baik itu secara fisik maupun juga digital. Kemudian berbelanja, bagaimana berbelanja bijak di sini ya, bukan berbelanja karena keinginan, tetapi berbelanja karena kebutuhan. Menghindari boros ya Bu ya. Betul sekali. Tapi kebanyakan keinginan kan nih. gitu ya. Itu gimana itu? Apalagi mama itu kan banyak ingin ya. Ini perlu Pada Ya Bu, makanya perlunya edukasi ya Bu ya, supaya mengerem. Iya. Dan elemen yang ketiga yaitu berhemat. Dengan cara apa? Bisa dengan cara menabung ataupun investasi begitu. Anak SD pun, kami ini kan ABC jenjangnya SD ya. SD ya Bu ya. Kan sudah diajarkan bagaimana mereka berinvestasi, itu sudah ada loh di buku. Di bukunya Bu, wah hebat sekali loh. Padahal berinvestasi itu ya sebenarnya asing ya Bu ya. Iya. Kata-kata investasi kan sebenarnya asing untuk anak-anak SD ya Bu ya. Tapi di buku ini dipelajari dan dijelaskan sehingga anak-anak SD bisa mengenal sedikit-sedikit bagaimana cara berinvestasi. Penting itu ya Bu ya. Penting. betul sekali. Nanti supaya gede dia bisa Terbiasa Bu. Mungkin juga Sobat Sinau ini bertanya-tanya Bu, kok tadi ada fase A, fase B, fase C, ada 3 buku nih dalam satu lingkup SD gitu. Mungkin bisa dijelaskan sih Bu, perbedaannya itu apa antara fase A, fase B, dan fase C? Kalau menurut saya ya, kita sebelum membuat buku ini memang kita sepakati ya, Kak Indi, Kak Ani, kita sepakati bahwa di fase A kita hanya membatasi membahas uang dari uang logam sampai di Rp5.000. Kemudian nanti di fase B itu 10 sampai 20, di fase C 50 dan sampai 100. Jadi semakin tinggi fasenya semakin meningkat pula Tingkat ya, Bu, pembahasan, nominalnya, tingkat pembahasan terus bahasa bukunya juga berbeda, Mbak. Ya begitu ya. Ya. Atau mungkin Bu ini ada lagi perbedaannya? Mungkin kalau di fase A itu kan lebih dekat ke anak-anak ya. Berarti kita juga edukasinya juga yang sesuai dengan Bahasa ibunya lebih. Ya, karena untuk kelas 1 dan kelas 2 ya Bu ya. Jadi masih peralihan dari TK lah ya. Kalimatnya juga istilahnya, ya kan iya. bahasa ibu. Kemudian untuk di fase B sendiri lebih banyak kita menonjolkan tentang budaya. Jadi makanya judulnya adalah Rupiahku, Kebanggaanku. Banyak budaya yang mungkin tidak kita sadari bahwa uang rupiah kita itu terdapat banyak budaya di dalamnya. Betul sekali Bu. Mulai dari tarian, mungkin pemandangan alam itu menjadi kebanggaan wisata. Kemudian ada juga mungkin tokoh-tokoh Pahlawan. nasional Pahlawan. seperti ini. Kita wajib bangga tuh. Iya. Jadi di fase B ini membahas uang 10.000 dan 20.000, di mana di dalamnya uang 20.000 adalah uang terutama kita warga Kalimantan Timur. Betul. Kita patut bangga karena uang 20.000 ini
banyak sekali terdapat budaya dan juga keragaman yang ada di wilayah Kalimantan Kalimantan Timur. Iya. Iya. Dibaliknya. Iya, Bu. Ini maksudnya. Oke. Salah satu tarian dari provinsi Kalimantan Kalimantan Timur ya. Bu. Timur. Ya, karena Perempuan selama Dayak. ini anak-anak Banyak pun, iya. iya anak-anak kan penggunaan uang hanya untuk misalnya jajan di kantin gitu. Tapi secara tidak sadar sebenarnya kita bisa banyak sekali belajar dari uang ya Bu ya. Betul Makanya sekali. kenapa dibuatkan buku ini supaya lebih lagi anak-anak mengenal Ya, betul Bu, mengeksplor lagi anak-anak. Dan Ibu mungkin perbedaannya Bu kalau di fase C? Kalau di fase C itu lebih luas sih cakupan materinya ya. Karena memang fase C itu untuk kelas 6, kelas Iya. 5 dan 6 gitu. Sehingga pembahasan itu dimulai dari apa sih uang, apa sih rupiah gitu kan. Kemudian siapa sih yang mengeluarkan uang rupiah gitu. Pertanyaannya lebih mendetail ya Bu ya biasanya kalau menurut kelas 5. Betul, Lebih kompleks kompleks ya. materinya, Betul. kemudian sejarah uang, mulai dari barter sampai rupiah saat ini, itu semua dibahas lengkap di fase C. Fase C. Kemudian Bu, ini kan berbeda nih fasenya ada A, B, C. Bisa dijelaskan nggak hal-hal yang paling menarik dari masing-masing fase ini apa di dalamnya, mungkin bisa ditunjukkan ke Sobat Sinau? Mungkin ada apa, gambar kah atau Kayaknya mungkin menarik semua deh. yang menonjol Bu, yang menonjol. Yang menonjol. Ya, yang menonjol. Iya. Dicari. Kalau Karena dari covernya sudah terlihat sangat menarik Iya. mata ini ya. yang pertama yang menarik adalah judulnya. Di fase A, anak-anak fase A diajak untuk menjadi sahabat rupiah. Sahabat rupiah. Nah, untuk menjadi sahabat rupiah, mereka kami kenalkan dengan lagu-lagu, dengan ada gamesnya juga. Mungkin di fase-fase Iya, lain juga ada betul. gamesnya. Iya. Cuma kalau fase A ini mungkin lebih banyak ke mirip-mirip fase pondasi kali ya Fondasi Mbak ya. Bu. Karena kan lebih Ada- suka bergerak ya anak-anak. Ya, kelas ada satu main dan banyak kelas dua. main-mainnya, Iya, banyak gamesnya Bu nyanyi-nyanyinya, berarti ya Bu, ya, gamesnya betul. nyanyinya. Ya, jadi itu sih yang kami tonjolkan di fase A. Kalau pembahasan perbankan ini kan ya terlalu tinggi kan anak-anak nggak mungkin Iya, betul paham sekali, ya, Bu. jadi ya lebih-lebih ya gitulah. Jadi dibuatkan Bermain lagu-lagu, sambil belajar untuk betul. memahami. Sehingga anak-anak Iya. lebih masuk ya Bu ya, lebih Betul lebih sekali. lebih mudah memahami dengan caranya Ya, sesuai dengan bagaimana? usianya. Betul. Dari fase B Bu, Mungkin kalau untuk fase B hampir sama dengan fase A ya. Kemudian untuk fase B juga ada games edukatifnya. Oh, ada Jadi di gamesnya, setiap Sobat akhir Sinau. bab itu pasti ada game edukasi. ya, ini yang menarik anak-anak ya Bu ya, Nah, games. Gamesnya juga bisa diakses Biar nggak sama bosen. tadi di Oke. fase fondasi juga ada, fase A dan fase C juga ada. Jadi ini bisa diakses oleh semua yang memiliki bakat ini. Tempatnya. Dan kemudian untuk di kelas 3 dan 4 ini kita juga banyak menampilkan cerita-cerita yang dekat dengan anak-anak. Jadi misalnya pada saat kita menyampaikan edukasi tentang cinta, ada cerita-cerita kehidupan sehari-hari mereka. Yang berkaitan Misalnya, dengan cinta. betul, misalnya bagaimana mereka menggunakan uang rupiah di kantin sekolah, berapa uang samumu setiap hari, nanti berapa sisanya. Nah, itu banyak dibahas di buku fase Fase B itu. Mungkin itu saja. Iya. Kalau fase C tentu saja ya sama kita itu cover itu dulu sih ya. Yang Iya, Bu. membuat anak-anak tertarik untuk apa sih isinya gitu ya. Kalau sudah lihat casingnya aja udah cantik, Iya. menarik, pasti akan Penasaran. Semangat membacanya, semangat membacanya. Nah, kemudian kami memang di setiap buku ini ada barcode ya. Iya, yang Bu. bisa Karena tadi saya lihat semuanya kayaknya banyak Iya, barcode-nya betul. ini ya, karena Ada bakat. ini contoh salah satu game. Oke. Nah, kata-kata Kata-kata silang. Nah, bisa dimainkan bersama dengan Iya. teman-teman. Kemudian bisa dijadikan semacam kompetisi ya. Ya, Di kelas kompetisi sehat nih ya. Ya, karena kan pembelajaran sekarang juga sudah menggunakan perkembangan teknologi ya, Ya, Bu ya. Jadi betul. kebanyakan sudah menggunakan handphone, iya. Dalam ya, dengan Betul. edufan ini anak-anak pasti lebih suka tuh kalau Lebih bersemangat, Semangat. iya. Betul sekali. Udah ngantuk yang jelas ya kan. Dan tentu saja semuanya terkait dengan Cinta, bangga, dan paham rupiah. Oke, jadi memang isi dari buku-buku ini sudah sangat mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tingkat pembelajaran anak sesuai dengan usianya ya Bu ya, dan Ada lagi Mbak. lebih menarik ya Bu. Ini takut terlupa. Boleh. Di fase ya mungkin semua fase A, B sampai ke D nanti itu kita mengintegrasikan dengan CP yang nanti dari CP diturunkan ke tujuan pembelajaran Pembelajaran. setiap mapel pelajaran. Jadi kita di sini menentukan mapel, cuma Bapak Ibu guru yang lain bisa mengembangkan ke mapel-mapel lain. Bahkan ke PAI sendiri bisa ya kan? Ini hanya contoh sih Iya. ya. Contoh Pedoman ya Bu ya. beberapa yang kita ambil gitu, tidak semua, tetapi nanti Bapak Ibu guru silahkan
berkreasi, Ya, untuk Menyesuaikan nih, Bu. betul, dan modul ajar pun nanti kami berikan contoh-contoh. Insya Allah siang ini kami akan buat modul ajar. bersama, Iya. modul ajar bersama dengan tim. Mungkin Bapak Ibu guru tidak sabar menunggu ya Bu ya untuk bisa diterapkan di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi intinya ini secara general ya Bu ya. Nanti untuk kedepannya Bapak Ibu diserahkan kembali ke Bapak Ibu guru bagaimana pengembangannya, karena juga ini sudah disesuaikan dengan CP yang ada di Ya, kurikulum kita yang ya, saat betul. ini ya Bu ya. Kemudian Bu, ini kan sudah dicetak nih Bu. Implementasinya untuk kedepannya tuh seperti apa? Dari buku yang sudah tercetak ini. Jadi yang dicetak itu hanya dummy ya. Jadi nanti kami share-nya itu dalam bentuk digital. Oh, digital ya Bu ya. Ada web khusus yang akan untuk diakses oleh guru-guru seluruh Balikpapan bahkan Indonesia gitu. ya. Siapapun bisa, silahkan yang butuh dari fase fondasi sampai fase D lengkap di sana beserta modul ajarnya nantinya. Modul ajarnya juga ada Bu. Iya. Berarti tujuannya secara digital itu supaya mempermudah diakses oleh Bapak Ibu guru di seluruh Balikpapan ataupun seluruh Indonesia ya Bu ya. Terus sehingga bisa jadi pedoman untuk kegiatan pembelajaran mereka sehari-hari. Iya Bu. Jadi mungkin perlu digarisbawahi, takutnya bertanya-tanya nih Bapak Ibu guru yang ada di Sinau gitu ya. Loh ini apakah mata pelajaran baru mungkin gitu ya. Jadi bukannya, sekali lagi CBP ini bukan mata pelajaran baru di sekolah. Tetapi diintegrasikan ke dalam mapel yang Bapak Ibu guru inginkan gitu ya. Makanya tidak terbatas ya Bu ya, hanya Iya, satu mapel, dua mapel saja, silakan diserahkan kembali ke Bapak Ibu Mau guru. semua mapel boleh. Iya. Bisa. Karena sebenarnya bisa ya Bu ya. Dan pengembangan. Ya, misalnya Jadi tidak membatasi ya Bu. Betul, contoh nih ya, pendidikan agama Islam ya. Misalkan mereka berhitung zakat, kan bisa diintegrasikan dengan paham rupiah, cinta rupiah. Betul. Seperti itu. Sebenarnya saling berkaitan ya Bu ya. Iya. Di semua mata pelajaran bisa dimasukkan pemahaman mengenai cinta bangga dan paham rupiah ini. Kemudian ini kan karyanya luar biasa nih Bu. Dan prosesnya pasti ada beberapa waktu. Saya ingin bertanya kesannya, berapa lama sih pembuatannya, terus kesannya seperti apa selama proses pembuatan buku di masing-masing fase ini? Jadi kita start itu penyusunan di tahun 2024, tepatnya di bulan Juni ya. Juni kita mulai menyusun karena memang tantangannya kan memang kami selain bukan asli penulis ya, karena kami ini backgroundnya adalah pendidik, guru gitu, yang mana tugas pokoknya adalah mengajar di sekolah, sehingga kami harus pandai-pandai memanage waktu ya, membagi waktu sehingga buku ini tercipta gitu. cukup panjang lah perjalanannya, sehingga di launching di Desember 2024. Desember 2024 ya Bu. Jadi nggak sampai 1 tahun ya Bu ya berarti ya Bu ya. Dan di sela-sela tugas mengajar membuat buku ini, tapi hasilnya tetap luar biasa, tetap istilahnya ini kan buku ya kita anggap buku pembelajaran lah Mbak ya. Kami juga kan tidak hanya sembarang buat buku ya. Jadi kami mengambil sumber itu memang benar-benar dari Bank Indonesia. Kemudian kami kembangkan kalau fase A dikembangkan dengan bahasa sendiri. Karena kan bahasanya perbankan itu kan kayak ada investasi, ada begitu kan. Dan mungkin makanya kami di fase A, kebetulan saya dengan Pak Feriansah, pembuat penulis bukunya, ya bagaimana berupaya membahasakan tuh ke bahasa anak-anak. Jadi gitu. Jadi enggak, istilahnya ya namanya buku pembelajaran kan tidak mungkin buatnya ini ya Bu. Betul. Karena enggak asal-asalan, karena kan berharapnya juga bisa dipakai ya. Seperti tadi dikenal, bahkan dipakai di seluruh Indonesia lah, bisa di ini lah. Harapannya ya Bu, harapan terbesarnya bisa bermanfaat untuk paling enggak Kalimantan lah ya. Selain Kalimantan itu ya Kalimantan yang lain gitu. Dari Ibu Bu, mungkin kesannya selama membuat di fase B ini? Kesannya sama sih, tadi sebenarnya sudah dibahas oleh rekan-rekan dari fase A sama fase C. Kebetulan di fase B ini saya dengan Pak Sapiansa, beliaunya juga kan sibuk ada kegiatan dengan kegiatan. Tapi dari situ kita tetap koordinasi.
itulah fungsinya kita saling bersinergi, saling berkolaborasi, kita saling melengkapi. Walaupun mungkin Bu Anissa fase A, saya fase B, Kak Ani fase C, tapi kami tetap saling berkolaborasi ya Bu ya, Betul, karena satu tingkatan di sekolah dasar. Betul sekali. Jadi intinya satu sih, mungkin dengan kolaborasi ini buku ini bisa tercipta dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk semua warga negara. Karena ini bukunya ini bagus ya, bukan hanya untuk anak-anak. Mbak, mungkin sedikit satu lagi. Jadi mungkin dari edukasi yang sudah disampaikan guru di kelas, ini juga nanti anak-anak mungkin bisa dipastikan juga nanti akan kayak menyampaikan ya Kak, mungkin adiknya, kakaknya, bahkan orang tuanya, seperti banyak-banyak istilah tentang literasi keuangan juga bisa nanti disampaikan di sana. Jadi mudah-mudahan lah dengan adanya buku ini bisa bermanfaat. Jadi diharapkan ilmu yang didapatkan anak-anak di sekolah ini tentang CBP ini Bu bisa dia jelaskan atau bisa dia share lah ke lingkungan sekitarnya ya Bu, mungkin ibunya, mungkin ayahnya ataupun saudaranya ya Bu ya. Karena kan memang Bank Indonesia bukan hanya salah satunya di sekolah gitu kan, menyusup ke sekolah untuk menyebarkan CBP ini ke anak-anak kan, sehingga dibawa ke masyarakat. Bank Indonesia juga ke masyarakat gitu kan, ke kelurahan-kelurahan gitu ya kan ya. Jadi ya CBP rupiah ini dari kita untuk Indonesia. Indonesia jauh Mbak, Indonesia. Karena kan memang yang paling dekat dengan Bapak Ibu guru kan anak-anak ya. Iya, karena kan kalau mengedukasi orang tua ataupun masyarakat agak sedikit jangkauannya sulit. Tapi kalau anak-anak, kita sendiri mengajar sehari-hari dengan anak-anak, diharapkan dari anak-anak menyebar ke lingkungan sekitarnya ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, terakhir ini pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu guru, Sobat Sinau semuanya mengenai cinta, bangga dan paham rupiah itu apa? Satu-satunya Bu ya. Begini. Apa ya pesannya? Pesannya berharapnya CBP rupiah ini betul-betul bisa tersampaikan kepada anak-anak, kemudian terus Mbak ya, harapan Bank Indonesia itu kan berkembang ya Bu, terus mereka bawa sampai dewasa, sehingga ya apa yang Bank Indonesia harapkan tentang rupiah ini untuk Indonesia bisa berjalan lah ya selama sepanjang hayat lah mereka bawa seumur hidupnya mereka lah ya Bu ya. Karena itu dimulai dari gurunya dulu lah ya untuk menyampaikan ke peserta didiknya. Ya. Mungkin satu lagi untuk dari saya sendiri, mungkin pesannya gini, tentang literasi rupiah itu kan kita jujur aja saya pribadi juga belum. Tapi dengan adanya diberikan materi dan edukasi tentang CBP, satu mungkin yang mungkin kita sering pakai sehari-hari saat kita pakai kris, yang mungkin di luaran sana ya. Kris ya Bu Indi, bukan kiris. Dari Bank Indonesia atau QRIS ya. Saya baru tahu, kami ini tim baru tahu bahwa pengucapan yang benar itu bukan kiris, QRIS ataupun bahkan yang lain, tapi kita satu kata semua pakai kris. Ya. Nah itu mungkin salah satu edukasi yang bisa bermanfaat juga untuk Bapak Ibu semua, kemudian untuk anak-anak juga dan untuk seluruh warga kota gitu. Mungkin itu saja dari saya tentang mulai dari diri saya sendiri dan bisa kita tularkan ke seluruh khalayak gitu. Dari Bu Ani, silakan. Oke. Mari wujudkan cinta, bangga dan paham rupiah sebagai wujud rasa cinta, bangga dan paham kita juga terhadap negara kita gitu ya. Cinta, bangga dan paham rupiah dimulai dari kita. Kelihatannya simpel Bu, tapi dampaknya sangat luar biasa ya untuk bahasa Indonesia ya Bu ya. Amin. Baik, Sobat Ngoreksi, sekian apa ini Pak? Sinau. Oh iya ya Allah, astagfirullahaladzim. Baru Sinau Mbak, tenang. Saya di sekolah ngoreksi Bu. Oke. Baik Sobat Sinau, sekian kegiatan podcast kita pada hari ini dengan ibu-ibu guru cantik dari SD ini ya Bu ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mulai dari diri kita menyebarkan ke anak-anak, ke lingkungan sekitar untuk selalu meningkatkan rasa cinta, bangga dan paham rupiah. Baik, terima kasih Sobat Sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.